Sinuku marka asabino tuito dapar tuturada manukul marga maawito ay boruaro hamunara ito pasaletang narara ay boruaro hamunara moro na maribotono dan salah mersipak kulingada moro na marparibado dan lehonau marna purada boharo hantu awito adiga poi aurotuho lama dapat toko itu asatu makasita masita dada siruku mamarga itu borua haro hamunada siruku mamarga itu borua haro hamunada. Sakari pangito dahunik sahadat kadang ada molo namar paribado dak pola salah ito damanga luala manuku marga maawito ay boruado hamunada ito persaledang narara ay boruado hamunada molo namar mersipak kulingada molo namar paribado dan lehonau marna purada boharo hantu awito adiga poi aurotuho lama dapat toko itu asatu makasita masita dada siruku mamarga itu borua haro hamunada 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 siruku mamarga itu borua haro hamunada. Senyumnya kau tahu ulautan nama si bugai asa jumolo ma disuruh buru ni rajai pariban nami manigati na uwak kami baru biasa tahu di raja nami gabi jala horas ang bolu aja dia mulai nami siga tahu majo lagi ni amang boruta jadi mauliate madi Tuhan na pinarsangapan di amat karaja inatasoripada naliat narulu tarlumubi di hamu raja di uga-uga nami raja pasaril Hobbar tudus niroata raja nami raja burun di manugoton patokota namar sigugugai las diududian non mangudurkon di anak kotai tujuan itu nang majalo paso-paso pardongas saribeo nope asaho dia kapar hudul
alam saat kami ditongani bagas muna. Morotung penok kami na mangudur ho paromen nami. Narak mangudur ho derita raja nami raja Bronope asa jumolo pasat kami. Napuran nami napuran tiar napuran namarat dahok di pinggah pasu persatabian nami tu rajai. Asa agiat rap dianakon nami dohot paromen nami. Ima elek-elek pangiduan nami. Mau lihat? Jadi jalan oras ang guru. Agia matutudi manugok ni Aryo naing mamuka si buhay-buhay na hita. Tugong promesa, tugong gomosong. Tugong je. Sini dapat bikin lagi sini. Mula dari ngotolando unang sa sukube tuaw hasian ay dang tardoro bagas ni holoku makaholongi ho sude pangiroanmu na tuaw huoloido salelengon asal Mau liate puji Tuhan disudedingkan basana na pinatongon na di tonga-tongata di manugu ni Aryo. Nau persanga bihami diamu hula-hula nami rajai pasaribu. Di manugu ni Aryon raja nami raja bulun inang sori pada. Rodo hami mapuan si pangano si buah-buhai. Namar pagori di sinang pangguarina. Moro tung samono peraja nami naboy tarpatu pahami di manugu ni Aryon. Pabuhay ni ulota ang giat asiro hanya mata nawar tua de bata buhama panggabian buhanang parorasan. Atong dono nami semua natari na dua-dua. Natinitip main natino pagolang-golang pangarahuk na. Molo tung semono peraja nami na buyu patu pahami amat tadi batama namanggogi pasu-pasu. Mau liatin. Kasih jelang. Ya mulai nami, buat kamu na pinatu kamu na itu jadi diamu abang guru nami. Dos na ko na dos tua na hami pedi manogo ni Aryo. Rodo hami na makaholongi hamu. Ima mabuat deke si tio deke saor deke sahat. Di ulaota di sibuah buhay. Ang giap tutu di manogo ni Aryo. Buhama akanauli, buhana denggan. Di patuturota tu akatiki-tiki na nangro. Deke si tio deke saor deke sahat. Sahat matutu ngoluta Tiona jala sahat tu gabena sahat na sa umatua jala urut di lauta di buga sa sadario laho mangudut hol anak do boru ni kuriay tonga bagas joronay asa di patio tuhak tong do namna bago na markanton ni agad di robia oras mahami na pasahaton oras samu amang guru nami na majalo tutu. Sino po di mami Gabi. Dia patuloy nama lapar pudi koi jowon si Jeffrey ala sa lilingo yung helan ni pasaribu naman jadi nggak balok kesempatan majuar mo si Jeffrey ada jadi di holo boru saya do pinggah panganam na saya do deke saya do nong panginuman na napatuluhol asa mulai sedario sadahamu dibuga sarong tangga muna sadaham tutoruan si sada pangiduan tutu hatta ang giat ma makiteo di si buha-buhayon buhama kanauli buhana dengan tujulanon ndaponok muna dibuga sa parro matanggo atong deke si tio deke sah deke saw tung tio na mangulu muna tujulan ni ro sahat mahamugabe sahat tuna saur matua alani jalo hamuma si alas ni rohamuna silo boti mahami jalan mah Salam. jadi yang nung sudah kalau mundur dah labuki laumandongania makaholongia Hold on
tolak tu hororo haki dang adong na asing siako nunga hugor gago armi di rohaki arop rohaku hasian homanian nakabero kapi sude pangidoanmu na tuang huoloido salelengon asal manian hotodi lapuki lamandongania maka holongia
hanami riap ijon martupu makamalaskon pasu-pasumu terlebih hubani anak pakon boru ni kuriamu nasadarion si dia si hol membentuk keluarga na baru ondo subamu masih dia hamma tongtong nama pergugoi si dia ase boy tongon-tongon dibentuk si dia keluarga na irsukon uhurmu nayoma Tuhan tokin nari nasiol tangron nami mahatamu saya hamma tongtong naman rajai uhur pakon pikiran nami ase boy ya rusi jenayurzon hanami hatamu in terima kasih Tuhan ibagas Kristus Yesus Tuhan nami amin. Harus Bataganupan. Shalom. Selamat pagi Bataganupan. Selamat pagi untuk kalian berdua. Gimana kabarnya? Tidur nyenyak tadi malam? Tidur nyenyak. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan atau dasar untuk membentuk keluarga kalian, kami ambil dari Efesus 5 ayat 21. Efesus 5 ayat 21 demikian firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Dalam bahasa Simalungun ada sedikit perbedaan. Dikatakan demikian. Marsibalosan manasiam ibagas biar mangidah Kristus. Molo dalam bahasa Toba marsioloan mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus. Jadi ada 3 kata yang maknanya sama tapi terbeda fungsinya. Di Indonesia dikatakan rendahkanlah, bahasa Simalungun marsibalosan ma, bahasa Tobanya marsioloan. Kalau rendahkanlah berarti satu harus ada di bawah. Kalau marsibalosan berarti ada sambut menyambut. Kalau marsioloan berarti olo, ea, siap. Walaupun maknanya sama. Tapi ternyata kami buka dalam bahasa aslinya, ternyata rendahkanlah marsibalosan ma marsioloan ma dalam bahasa Yunani diartikan sebagai hupotasomenoi katanya. Mengirimkan dalam bahasa Indonesianya atau submitting. Put myself into subjection. Letakkanlah dirimu sebagai subjeknya. Subjeknya maksudnya jadi orang pertamalah kamu di tengah-tengah keluarga. Jadi anggui bahasa Nasiam Holy kalau kalian baca nanti dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 30 di sana disebutkan apa yang menjadi tanggung jawab istri, suami dan bagaimana berlaku seorang istri yang menjadi suami. Saya kemarin berkata kepada kalian untuk menjadi suami dan istri itu lebih mudah daripada berlaku sebagai suami dan istri. Itu pernikahan. Jadi pernikahan itu tidak sama seperti membeli baju harus dicocok-cocokkan, kalau cocok dipakai, kalau enggak dipulangkan, tidak. Inilah dia yang sudah Anda pilih, nikmati, rawatlah. Karena tidak ada istilah bertemu dengan orang yang tepat. Bahkan kalau Anda pun sudah bertemu dengan orang yang tepat tapi tidak berlaku dengan tepat, dia menjadi orang asing bagi Anda. Oleh karena itu, walaupun misalnya tidak tepat, Anda harus berusaha untuk menjadikannya dia tepat bagi Anda. Itulah perjanjian pernikahan. Yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian itu harus ada kata sepakat. Jadi kemarin kita cerita minggu yang lalu kan saya bilang, mau masak apapun perlunya diskusi dah. Masak apa hari ini mae? Ikan mas naniura. Tahu naniura? Enak? Suka? Oke, nanti buatkan sama dia ya. Perlu diskusi memutuskannya. Mungkin kalau si Jeffrey ini suka saksang dia, kalau kekasih pun tiap hari dalam seminggu saksang pagi, siang, malam begitu seminggu, enak mungkin. Wah, abang ini kan suka makan saksang. Itulah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu. Mungkin dia jadi tidak suka. Perlu ditanya apa maunya. Covenant, kata sepakatnya, mau kemana, sepakat dalam hal apa. Kalau secara Kristen, secara rohani kita harus sepakat juga. Dalam doa kalian harus sepakat. Secara fisik juga harus sepakat. Sama seperti kan kalau mau gereja nanti kalau sudah satu rumah mau GKPS ini hadir. GKPS nanti kalian kan? GKPS soli si dia ada poranger. Tur pangindoham holi surat nih. Silangi pangindo gereja nele kan.
Harus sepakat juga menentukan itu, mau kemana. Karena adanya rumah tangga, hari Minggu sama-sama ke gereja tapi beda gerejanya. Bingung nanti. Sepakat juga. Inilah kita pilih ya deh, oke, pukul. Wah, kayak mana baju abang? Cocok enggak merah di atas hijau di bawah? Enggak cocok bang. Sepakati dulu apa yang cocok. Dalam hal rohani, dalam hal fisik, doanya. Kesepakatan yang benar adalah saat keduanya yakin akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu kesepakatan sebenarnya. Jadi kalau benar-benar yakin kalian, sepakatlah. Jangan pulanya sepakatlah kita dek, enggak usah lamar minggu kita. Itu enggak sepakat itu. Oke? Yang kelima. Intinya pertanyaan yang pertanyaan kepada, apakah kita akan memandang pernikahan menurut cara pandang manusia atau cara pandang Tuhan? Kalau cara pandang manusia, pernikahan akan dipertahankan selama kenyamanan ada. Itu manusia. Selama nyaman dia akan, iyalah inilah pasanganku. Ingat, kecantikan itu akan luntur. Kegantengan juga. Kegagahan pun akan luntur. Semakin bertambah usia, fisik akan semakin lemah. Kulit akan semakin keriput, itu sudah pasti. Kecuali operasi plastik. Tapi ketika Anda memahami pernikahan sebagai perspektif yang dari Tuhan, maka kita akan menjaganya, sebab pernikahan adalah anugerah, pemberian Allah kepada Anda. Karena tidak semua orang bisa menikah dan mau menikah. Tapi Anda saat ini memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, hargai dan nikmatilah pernikahan Anda. Itu adalah berkat dari Tuhan. Oleh karena itu dalam membangun pernikahan ini ada beberapa komitmen yang perlu kalian tanamkan dalam diri kalian. Yang pertama, kalian harus mengerti komitmen untuk tetap membangun suasana berpacaran. Jadi ingatlah setelah menikah nanti kalian ingatlah bagaimana keadaan kalian ketika pacaran dulu. Bagaimana romansanya. Itu pernikahan, biar enak dia. Jangan bayangkan dia hanya sudah menjadi milikku, ya sudahlah. Tidak. Ingat waktu pacaran ketika tersandung kakinya, kamu akan bilang, kenapa dek, mana sakit? Jangan gunakan kata, di mana matamu, enggak kau pakai. Waktu pacaran mesra dia kan, romantis. Waktu pacaran juga si Boru Pasar Ibu kan agak cerewet kan, berani dia. Bangunlah yang seperti itu, enggak masalah. Timbang, ya sudah punya aku, sudah milikku. Sama seperti nelayan yang sudah menangkap ikan kan. Sebelum menangkap diberi umpan, udah dapat tinggal digoreng. Jangan. Bangunlah komitmen suasananya ya, suasana berpacaran. Yang kedua, komitmen untuk saling membantu. Jangan hanya mengkritik tanpa memberi masukan. Inilah suami yang Tuhan berikan kepadamu. Hargai dia. Kalau dia salah, ingatkan dia. Tapi jangan permalukan. Audong do hudidah keluarga. Iluluan halani salah bapak ni. Tor ilulu ini pas ingat. Kaulah pak ini nih. Jatuh harga diri suaminya. Tidak salah mengingatkan. Tapi ingat tempatnya. Komitmen untuk saling membantu. Karena suamimu adalah mahkotamu dan istrimu adalah perhiasan bagimu. Jadi kalau kau jelek-jelek perhiasannya kan berarti dirimu sendiri yang jelek. Begitu juga sebaliknya. Komitmen untuk saling. Rumah tangga itu bukan sebuah kompetisi untuk siapa lebih hebat. Jadi rumah tangga itu bukan tentang siapa paling jago suaminya atau istrinya, penghasilan siapa paling besar. Tidak. Rumah tangga itu tentang bagaimana berintimasi, kemampuan untuk dekat dengan orang lain sebagai kekasih, teman dan anggota masyarakat di dalam Tuhan. Itu rumah tangga. Jadi bukan tentang siapa lebih kuat, tapi bagaimana kalian bisa membangun kemesraan. Itu rumah tangga. Lalu yang ketiga, komitmen berkomunikasi dengan jelas. Saling cerita, terbuka. Jangan biasakan bilang tidak ada apa-apa, ternyata ada apa-apa. Mau makan apa kok dek? Terserah. Dikasih sate ayam, mauku sate kambingnya katanya. Komunikasi dengan jelas. Kenapa kok dek kok diam-diam aja? Enggak ada apa-apa. Kenapa kok bang kok diam? Enggak. Sampai di tempat tidur itulah kan enggak ada inisiatifmu sedikit aja katanya. Sudah ditanyanya, dijawab. Enggak tahu, pernah gitu jumpa waktu pacaran? Mau makan apa katanya terserah, mau kemana terserah. Dibawa ke pantai, mauku tadi ke mallnya.
Salah juga. Komunikasilah dengan jelas. Kalau Anda mau teh manis diminta. Kalau mau kopi. Kalau Anda mau roti bolu diminta. Jangan hanya dilirik-lirik aja, mudah-mudahan abang itu mengerti. Ingat, pasanganmu bukan dukun yang bisa mengerti apa yang kau lihat. Dia harus juga pujilah pasangan Anda. Sampai di hari ini udah berapa kali kau puji dia cantik? 3. Pernah hari ini udah bilang ganteng dia? Belum. Aduh. Ya memang gitulah jambarnya laki-laki, sabar ya. Cuman dalam hatinya cuman dia yang paling ganteng kan saat ini. Iyalah. Iya saat ini, nanti kalau sudah ada anaknya laki-laki kan ganteng 2 muncul. Pujilah pasangan Anda. Karena kalau bukan Anda yang memuji dia, siapa lagi? Hati-hati, nanti orang lain yang memuji, Anda akan menjadi cemburu. Cinta atau kasih itu bukan hanya sebatas omongan saja. Itu adalah tindakan nyata. Sebab hubungan pernikahan itu bukan tentang sekedar mesra-mesraan saja, tapi di dalam juga ada kesetiaan dan perhatian yang dia berikan untukmu. Jika ada masalah yang dihadapi, solusi terbaik adalah berbagi cerita dengan pasanganmu. Bahagia adalah cinta yang dikelola dengan baik. Jadi Anda bahagia itu karena Anda mengelola cinta Anda dengan baik. Songon upasa toba mga taon sonon. Habang madarapati toho tubarani api. Saut mahamuna 2 asa jadi di saudarion. Jumolo do cinta muna marapi-api. Matutunay do balos ya. Salinari. Habang madarapati toho tubarani api. Saut pehamuna 2 asa jadi di saudarion. Jumolo do cinta muna marapi-api. Ay matongon. Napaduahon nini. Nisuan sangge-sangge ibutu ni luhutan. Arih na siyam magabe anggo marsipayut ihutan. Yang pertama katanya, cintanya harus berapi-api. Baru bisa bahagia. Berapi-api bukan kalian membakar pasangan Anda dengan kemarahan ya. Tapi cinta itu penuh semangat. Yang kedua, kenapa kalian jadi hari ini? Karena sudah sepakatnya kalian sehati. Oleh karena itu jalani dalam kesepakatan terus. Jangan keluar dari kesepakatan ini. Karena ini adalah pilihan Anda, bukan pilihan orang tua. Karena ini adalah bangunan yang Anda bangun, bukan orang lain. Oleh karena itu apapun hasilnya nanti, itulah Anda. Ingat, saya pernah mengatakan kepada kalian berdua, ibarat pemain sepak bola, kalian adalah pemainnya. Kami ini hanya orang yang bersorak. Kalau kalian menang, kami bersorak, tepuk tangan. Tapi ingat, kalau kalian jatuh, kamilah yang paling kuat akan mengata-ngatai kalian. Yang merasakan hanya kalian pemain. Oleh karena itu jagalah keluarga ini. Amin. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, terima kasih Tuhan. Isombakon hanami hubamu. Bani holong muna tetap makasomani hanami. Domma itangar hanami hatamu Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk setiap orang tua dari mereka berdua. Tuhanlah yang memberikan kesehatan, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka tetap dapat mendampingi anak-anaknya, dapat mengajari mereka menjadi keluarga yang baik. Tuhan juga yang memberkati menjagai kami. Jika ada yang dalam perjalanan, Tuhan juga yang menjagai mereka, agar mereka tiba nantinya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami sampaikan di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Menerima berkat pernikahan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi ketetapan
dalam pernikahan. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah suami bersikap bijaksana dan hormat kepada istri, sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istrinya. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajibannya terhadap suaminya. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan. Demikianlah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang dikehendaki. Oleh sebab itu, hayati dan lakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yakni cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima dan saling memaafkan. Akan tetapi segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian dan amarah hendaklah dijauhkan dari antara kamu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akhirnya, hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar pedoman bagi pernikahan Kristen yang harus diberlakukan di dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya bertanya kepada saudara David Jeffrey Silalahi, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaat-Nya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Dahlia Christina Pasaribu ini menjadi istrimu? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawabanmu. Ya, saya mengaku dengan segenap hati. Saya berjanji mengasihi dia dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan kami berdua. Terima kasih. Sekarang saya juga bertanya kepada saudari Dahlia Christina Pasaribu, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaat-Nya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki saudara David Jeffrey Silalahi ini untuk menjadi suamimu? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawabanmu. Ya, saya mengaku dengan segenap hati. Saya berjanji akan mengasihi dia dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan kami berdua. Terima kasih. Seperti cincin ini berbentuk lingkaran, tidak memiliki pangkal dan ujung. Demikianlah kiranya cinta kasih saudara berdua tidak akan berakhir sampai akhir hidupmu. Jika demikian, sekarang saudara saya persilakan untuk berhadapan. Berjabat tangan. Sebagai hamba Allah, saya sampaikan firman ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus serta Roh Kudus, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin.
Tuhan memberkati dan memelihara pernikahan saudara. Ia menyertai dan memberikan kekuatan kepada saudara untuk menghidupi pernikahan kudus ini, mulai dari hari ini hingga pada akhirnya nantinya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mempersatukan dan memberkati kedua saudara kami ini menjadi suami istri dalam sebuah rumah tangga melalui pernikahan kudus. Sertai dan tuntunlah mereka hidup dalam rumah tangga yang taat hanya kepadamu saja, sehingga mereka selalu mengalami kebahagiaan dan memperoleh berkat yang berkelimpahan. Amin.
Kita akan akhiri ibadah kita. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah meneguhkan serta memberkati pernikahan saudara kami ini. Engkau telah mempersatukan mereka menjadi satu rumah tangga dalam kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kami memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami, sehingga kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Sebagai ungkapan syukur, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami menjadi persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya untuk keperluan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Terimalah doa persembahan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.